Bab 121, Bab 2241, Dunia Tak Terbatas, Kehidupan dan Kematian. Saat Ur dengan tenang menghabiskan hidangan terbesar yang pernah ia santap seumur hidupnya, kilau kepuasan yang lembut menari-nari di mata ungunya. Tangan mungilnya, yang dulu gemetar karena kelelahan, kini bersandar lembut di pangkuannya, kehangatan mengalir deras di jiwanya. Ia bergerak mendekati Yunche tanpa sepatah kata pun dan, seperti belahan jiwanya, berbaring di samping Hong Er, tubuhnya yang bercahaya bersandar lembut di lekuk kaki Yunche yang lain. Dalam sekejap, kedua gadis itu terlelap dalam tidur mereka. Napas mereka yang damai, seperti gemerisik lembut dedaunan di musim semi yang terlupakan, bergema samar di kehampaan yang sunyi. Yunche mengembuskan napas perlahan. Ia menatap kedua gadis itu untuk terakhir kalinya, ketenangan yang langka merasuk ke dalam hatinya. Dengan lembut ia menyingkirkan sehelai rambut merah Hong Er dan menarik jubahnya pelan-pelan ke atas mereka berdua, melindungi mereka dari aura dingin dunia ini, meskipun mereka tidak membutuhkannya. Lalu, ia memejamkan mata. Tak lagi terburu-buru. Tak lagi terbebani badai jiwanya. Kekacauan telah berlalu. Jeritan telah mereda. Kini, dengan hukum kematian yang samar mengalir tanpa suara di dalam dirinya, Yunche duduk tak bergerak dan memasuki meditasi. Dan kematian masih berdiri di tempatnya, tak bergerak sejak ia memberi Yunche kristal itu. Matanya, setengah tertutup, terus mengamati kehampaan seolah mengukur fragmen waktu terakhir. Aura di sekelilingnya tetap tak berubah, namun keheningan yang menggantung di antara keduanya dipenuhi pemahaman. Jika semuanya hingga kini terjadi persis seperti yang terjadi, itu berarti kematian telah meramalkan semuanya. Tak ada alasan untuk bertanya, tak ada alasan untuk ragu. Dari saat kematian menarik Yunche ke dunia ini, hingga cobaan, hingga rasa sakit, hingga kelahiran kembali jiwanya, dan kini, bahkan hingga kekacauan yang ditimbulkan oleh Hong Er dan Ur. Kematian pasti sudah tahu. Lagi pula, kematian pernah memisahkan Dewi kehidupan itu sendiri, Li Suo, dari jiwa Yunche. Jika ia bisa menyentuh esensi ilahi kehidupan dan menariknya ke dalam daging, apakah begitu sulit untuk percaya bahwa ia juga telah menarik Hong Er dan Ur keluar dari jiwa Yunche selama bertahun-tahun pelatihan yang tak terhitung jumlahnya itu? Mungkin, selama kekekalan yang sunyi itu, mereka juga telah berbicara, bertengkar, tertawa, saling memahami melampaui apa yang dapat dibayangkan Yunche. Selagi pikiran-pikiran ini melayang lembut di benaknya, Yunche membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam ke dalam meditasi, bukan lagi hanya untuk memproses apa yang telah diserapnya, tetapi untuk menyelaraskannya, untuk memungkinkan hukum kematian menyatu sepenuhnya dengan alam tak terbatas di dalam dirinya. Gemuruh! Raungan memekakkan telinga menggema di seluruh ruang luas vena mendalam Yunche, alam tak terbatas, yang telah lama tertidur dalam kesempurnaannya, tiba-tiba terbangun seolah disambar denyut jantung yang berdetak kencang. Setiap dunia di dalam dirinya bergetar. Bergetar. Bereaksi. Pertama, dengan rasa takut. Aura yang merasuk ke dalam diri mereka, hukum kematian, merupakan antitesis abadi bagi segala sesuatu yang bernapas dan berdenyut kehidupan. Dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan hukum evolusinya sendiri, mundur. Langit meredup, sungai-sungai tenang, dan gunung-gunung membungkuk rendah, seolah meratapi kehilangan yang tak terlihat. Namun kemudian, saat serpihan hukum kematian menemukan tempatnya di inti kosmos Yunche yang tak terbatas, sebuah pergeseran terjadi, perubahan tak terelakkan yang menyapu setiap serat keberadaannya. Rasa takut berganti menjadi kekaguman. Dan kemudian, kekaguman berganti menjadi rasa lapar. Seolah mereka mengerti. Seolah setiap dunia telah lama menantikan kepingan yang hilang ini. Dunia-dunia mulai menyerapnya dengan rakus, lapar. Apa yang dulunya asing kini terasa ditakdirkan.
karena siklus itu akhirnya lengkap. Siapa A? Cahaya ilahi keemasan memancar, bukan dari satu, melainkan dari seluruh dunia tak terbatas Yun-che. Layaknya bintang-bintang yang menyala di galaksi yang luas, mereka bersinar secara sinkron, bersinar dengan hukum-hukum yang belum pernah didefinisikan sejelas ini sebelumnya. Waktu melesat maju. Ruang menjadi stabil. Angin karma bergejolak. Dan di tengah semua itu, benang kematian yang tak kasat mata menjalin dirinya melalui segalanya. Bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai pembaruan. Hukum kematian bukan sekadar akhir, melainkan jembatan antara akhir dan awal. Dengannya, inkarnasi lahir. Sebuah siklus yang utuh. Kelahiran, kehidupan, kematian, kelahiran kembali. Dan di pusat semua itu, Yun-che duduk diam, tubuhnya tenang, jiwanya lapang, pikirannya terbenam dalam meditasi yang lebih dalam dari sebelumnya. Auranya tak lagi berfluktuasi, tak lagi mengamuk. Aura itu memanggil. Di sekelilingnya, hukum-hukum universal, waktu, ruang, sebab dan akibat, penciptaan dan kehancuran, bereaksi. Hukum-hukum itu mengelilinginya seperti cincin-cincin surgawi, bergetar, beresonansi, mencari jalan masuk ke dalam tatanan ilahi yang kini berlabuh dalam diri Yun-che. Bahkan aura kematian di sekitar alam tak bernyawa ini, yang dulu stagnan dan dingin, kini bergejolak karena rasa ingin tahu, perlahan tertarik ke arah Yun-che seperti abu yang melayang kembali ke perapian. Pada saat ini, di lubuk jiwanya, Yun-che bukan lagi sekadar seorang kultivator. Ia menjadi seorang pencipta. Bukan dari satu dunia saja, melainkan dari kosmos yang utuh, yang diperintah oleh hukum abadi, dengan kematian itu sendiri sebagai landasan terakhirnya. Gemuruh. Getaran ilahi berdesir di alam tak terbatas, begitu luas, begitu dalam, hingga bergema di seluruh alam yang belum lahir. Dari lubuk jiwa Yun-che, sebuah transformasi melonjak keluar, gelombang ilahi yang menyapu wilayah luas yang lahir di dalam dirinya. Di alam pedang. Gemuruh. Pedang leluhur penghukum surga, yang tertanam seperti pilar ilahi di pusat wilayahnya, mulai berdengung dengan resonansi kuno. Dunia di sekitarnya merespons. Dari kehampaan yang tandus, sungai-sungai mengukir diri mereka sendiri ke daratan, gunung-gunung menjulang seperti bilah yang menembus langit, dan langit berkilauan dengan arus angin yang tajam, masing-masing membawa jejak niat pedang. Pepohonan tumbuh dengan kulit kayu sekeras baja, daunnya setipis silet. Samudra kristal memantulkan langit tak berujung di atas, bidang bilah pedang yang tak terbatas. Dan kemudian, kehidupan muncul. Terlahir langsung dari aura pedang, mereka adalah makhluk yang tajam dan jernih, tubuh yang ditempa bagai pedang, pikiran yang ditempa dalam keheningan. Masing-masing terlahir dengan koneksi bawaan ke ilmu pedang tertinggi, dan tubuh mereka berdenyut dengan esensi pedang tertinggi. Di dunia Phoenix, Skrese, udara mendesis, daratan berguncang. Sebuah dunia api meletus. Gunung-gunung terbuat dari batuan cair, sungai magma yang membara meliuk-liuk di daratan bagai ular emas. Dari langit yang membara, awan abu berputar-putar dengan panas ilahi, memantulkan siluet Phoenix raksasa yang menjulang tinggi di atas segalanya. Dari jantung dunia, jiwa api Phoenix yang telah lama tersegel di dalam diri Yun-che, menyebarkan esensinya ke dalam hukum-hukum di sekitarnya, membentuk medan dan menumbuhkan kehidupan. Makhluk-makhluk yang terlahir dari api, dengan bulu-bulu berapi, rambut seindah bara api, dan aura cair mulai berjalan di daratan. Berbeda dengan ketajaman dunia pedang, dunia ini membara dengan emosi, tekad, dan intensitas. Dan setiap makhluk membawa gema samar Phoenix primordial dalam darahnya. Di dunia naga,
Raung Rere. Langit retak saat raungan dahsyat bergema, yang menggema di seluruh alam, menyatakan kedaulatan. Dari atas, jiwa Dewa Naga Azur primordial berkilauan bagai rasi bintang, dan saat roh agungnya terjalin ke dalam hukum dunia, daratan merespons. Puncak-puncak yang menembus langit terukir dalam sisik kuno muncul. Awan petir bermekaran dengan kilat elemental. Lautan dalam bergejolak dengan kekuatan yang dahsyat. Tanah berdenyut saat urat-urat esensi naga menyebar melalui inti planet. Makhluk-makhluk bertanduk, bersayap, bercakar, dan bermata naga, makhluk yang lahir dari kekuatan, keagungan, dan keperkasaan, mulai muncul. Setiap makhluk hidup memiliki afinitas unsur unik yang dibentuk oleh jiwa naga azur, naga angin, ular air, wave api, dan masih banyak lagi. Dan di seluruh dunia lainnya. Di tempat jiwa binatang purba tak berkuasa, hukum Yunce yang paling dominan pun berkuasa. Beberapa dunia melahirkan alam ketiadaan, tempat keheningan dan kehampaan menciptakan tempat evolusi spiritual murni. Dunia lainnya berwujud harmoni unsur, angin, es, petir, kegelapan, bumi, semuanya dibentuk oleh energi yang pernah dikendalikan atau dikuasai Yunce. Ini bukan sekadar dunia mimpi, mereka adalah alam yang hidup dan bernapas. Ekosistem, masyarakat, peradaban yang menunggu untuk berkembang. Mereka adalah cerminan jiwa Yunce dan kini, dengan hukum kematian yang melengkapi siklusnya, mereka mampu mempertahankan kehidupan sejati. Yunce, dalam meditasinya yang mendalam, dapat merasakan semuanya. Setiap detak jantung dunia-dunia itu, setiap hukum yang berlabuh dalam harmoni. Duka kematian, kehangatan kelahiran, roda reinkarnasi yang terus berputar. Dunia tak terbatasnya akhirnya menjadi utuh. Dan dunia-dunia itu bukan lagi miliknya. Dunia-dunia itu telah menjadi fondasi dari sesuatu yang jauh lebih agung, sebuah genesis baru. Langit membentang luas bagai gulungan kitab suci yang membentang melintasi keabadian, sementara daratan terbentuk di bawahnya, bernapas dengan ritme baru. Udara berkilauan dengan vitalitas tak terbatas. Dari setiap celah dunia tak terbatas Yunce, kehidupan mulai bergejolak, rapuh, berkelap-kelip, namun penuh potensi. Dari api hingga badai, dari air hingga kehampaan, setiap dunia memiliki tanda hukum yang berbeda, esensi Yunce yang berbeda. Makhluk hidup, meskipun masih bayi, mulai merangkak, berjalan, dan terbang. Beberapa berteriak dengan auman bayi. Beberapa membisikkan lagu angin. Beberapa mengedipkan mata terbuka penuh naluri dan rasa ingin tahu. Dan dalam diri mereka semua, satu hal berdenyut, kehidupan. Kehidupan yang berasal dari Yunce sendiri. Di tengah kelahiran alam dan makhluk yang agung ini, seluruh tubuh Yunce bergetar. Ia bisa merasakannya, bukan hanya melihatnya, bukan hanya merasakannya, tetapi merasakannya, aura kehidupan yang muncul dari seluruh dunianya. Aura itu menyerbunya bagai air pasang. Bukan sebagai kekuatan kekacauan, melainkan sebagai persembahan, sebuah pengembalian energi ke asalnya. Seolah setiap makhluk hidup yang lahir di dunianya memberinya sebagian dari diri mereka sendiri. Seolah-olah keberadaan mereka adalah pencerahannya. Darahnya memanas. Jiwanya bergejolak. Tubuhnya, yang ditempa dari tubuh Dewi leluhur, berkilauan saat ia menyerap persembahan tak terbatas ini. Jiwa ilahinya, yang telah lama dipersiapkan melalui 10.000 tahun pencobaan dan kelahiran kembali di wilayah kematian, berdenyut dengan cahaya keemasan. Dan kemudian, krak! Suara gemerincing menggema di alam kematian. Dari dalam tubuh Yunce, retakan cahaya keemasan menyebar bagai kilat ilahi di kulitnya. Cahaya cemerlang memancar darinya, bukan sekadar energi yang mendalam, bukan sekadar esensi ilahi, melainkan kehendak penciptaan. Alam itu bergetar,
sungai esensi kehidupan meratap dan bersuka cita. Bahkan aura kematian yang menyelimuti segala sesuatu, surut seolah bersujud di hadapan sesuatu yang lebih agung. Dan kemudian, boom! Cangkang fananya hancur berkeping-keping. Dari celah yang cemerlang itu, seberkas cahaya baru memancar, kultivasinya yang tak lagi terikat oleh batasan fana, membubung bak burung phoenix yang membakar langit. Ia telah melewati ambang pintu. Ia telah menerobos. Yunche telah melangkah langsung ke alam para dewa. Bukan hanya dengan menyerap harta karun, bukan dengan mengandalkan kekuatan orang lain, melainkan dengan menciptakan alam semesta, dengan menanggung kematian dan reinkarnasi, dengan melahirkan kehidupan dan menerima berkahnya. Dan saat Yunche menstabilkan kekuatan ilahi yang mengalir dalam dirinya, napasnya mengalir mengikuti irama dunia yang baru lahir, auranya terjalin dengan kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali, seberkas cahaya redup berkilauan di hadapannya, bagaikan cahaya bulan yang membelah tabir malam terdalam. Sesosok berpakaian putih turun. Wujudnya bercahaya, namun lembut, bagaikan salju pertama yang turun di hutan yang tenang, bagaikan cahaya terakhir siang yang menyapu tepi danau yang tenang. Kecantikannya bak surga, tak tersentuh, dan hikmat. Lisuo, Dewi Kehidupan, berdiri di hadapannya sekali lagi, wajahnya tenang, namun matanya lembut. Ia menatap Yunche, yang matanya tetap terpejam dalam meditasi, jiwanya masih beresonansi dengan hukum. Lalu ia berbicara, tidak keras, tetapi dengan keanggunan yang seolah beriak menembus hukum-hukum seluruh eksistensi. Pergilah. Meskipun aku juga memegang kuasa untuk mengembalikanmu ke dalam siklus ini, lebih baik jika itu dilakukan olehnya. Suaranya tanpa keraguan, hanya pemahaman, sebuah pengakuan akan posisinya sendiri dan posisinya. Di tangannya melayang cahaya hijau lembut, bercahaya dan murni. Sebuah esensi kehidupan, murni dan polos seperti anak kecil. Ia gemetar mendengar kata-katanya, lalu perlahan berlutut. Dengan penuh hormat dan kerinduan yang pilu, esensi kehidupan bersujud di hadapan Dewi Kehidupan, asalnya ibunya. Dan kemudian, seolah menjawab perintah diamnya, esensi itu melayang menuju sosok Yunche yang diam. Untuk sesaat, dunia hening. Lalu, woos! Tubuh Yunche menggigil, denyut nadi ringan mengalir di dadanya. Namun ia tak melawan. Dengan napas yang tenang, kehendak ilahinya dengan lembut membimbing esensi kehidupan bukan ke dalam dirinya sendiri, melainkan ke dalam salah satu dunia tak terbatasnya. Dunia itu, yang hingga kini tandus dan sunyi, meraung hidup. Dari tanah, bunga-bunga bermekaran riang. Tanah yang tadinya kosong membengkak dengan hamparan hijau. Pepohonan membentang dari tanah bagai raksasa tidur yang membentang ke arah matahari. Tanaman merambat meliuk, rerumputan menyelimuti bukit, dan angin mulai membawa napas dunia. Alam telah tiba. Dan di intinya, esensi kehidupan berputar dengan kecemerlangan zamrud, perlahan mengembun, bertransformasi, menjadi. Wujudnya, anggun dan halus, mulai membentuk dirinya sendiri, bagaikan bunga yang mekar setelah 1000 tahun tertidur di bawah hujan yang telah lama dinantikan. Dari keheningan kematian, ia membawa lagu. Dari kehampaan, ia melahirkan kehidupan. Sebuah dunia baru telah lahir, dan di dalamnya, ia mekar. Rambutnya yang sehijau zamrud, mengingatkan pada dedaunan hutan paling rimbun yang berkilauan di bawah hujan musim semi, mengalir di punggungnya bagai air terjun kehidupan yang mengalir. Matanya, bagai fluorit yang dipoles, berkilauan dengan cahaya sebening kristal. Setiap tatapannya bersinar lembut, seolah-olah esensi dunia itu sendiri telah terkumpul di dalamnya. Telinga yang panjang dan halus menjulur anggun dari rambutnya, ciri khas ras roh kayu, menegaskan asal-usulnya bukan sekadar sebagai ciptaan,
melainkan sebagai makhluk yang lahir dari hati alam itu sendiri. Kulitnya, tanpa cacat dan sehalus batu giok paling murni, memancarkan cahaya ilahi yang samar, bukan fana maupun abadi, melainkan sesuatu yang sepenuhnya sakral. Ia tidak tampak seperti seseorang yang terlahir kembali, melainkan seperti seseorang yang baru saja terbangun. Meskipun wujudnya baru, jiwa yang bergejolak di dalam dirinya memiliki ingatan, kesadaran, dan kerinduan. Ia bukanlah jiwa yang baru lahir. Ia adalah dirinya, esensi kehidupan yang pernah diselamatkan Lisuo, kini terlahir kembali sebagai roh ilahi dunia. Sebuah bukti hidup akan puncak siklus kehidupan. Dan kemudian, ia merasakannya. Kehadirannya. Napasnya tercekat, tatapannya beralih, dan saat matanya bertemu Yunche, secercah cahaya terpancar di wajahnya, ekspresi yang begitu indah, begitu polos, hingga mengalahkan bunga-bunga liar yang kini bermekaran di seluruh dunia. Dengan keanggunan yang tak tersentuh oleh dunia fana, ia melangkah, setiap langkahnya ringan dan tanpa usaha, seolah angin pun berhembus untuknya. Untaian zamrudnya menari di belakangnya, meninggalkan aroma dan cahaya, dan dalam sekejap berikutnya, ia berada dalam pelukannya. Seolah waktu berhenti sejenak untuknya, ia memeluknya dengan lengan yang gemetar bukan karena takut, melainkan lega dan gembira. Tubuhnya menekan lembut ke dada Yunche, jari-jarinya mencengkeram erat jubah Yunche, seolah takut Yunche akan menghilang lagi. Saat itu, bintang-bintang meredup. Bunga-bunga pun terdiam. Dan di seluruh dunia Yunche yang tak terbatas, tak ada yang mekar lebih cemerlang daripada dirinya. Bo-om-om-om. Di alam dewa, di tengah kekacauan yang tak henti-hentinya ditimbulkan oleh kebencian iblis, kekuatan yang begitu keji hingga telah mendorong dunia ke ambang kegilaan, ledakan terakhir ini bergema bagai lonceng kematian, menggema di setiap celah kewarasan yang tersisa dalam diri mereka yang masih berpegang teguh padanya. Suara itu, suara yang menggetarkan jiwa itu, adalah jeritan runtuhnya tembok kekacauan primordial. Begitu terdengar, di seluruh 40.000 dunia alam dewa, di setiap matahari dan bintang, setiap planet dan bidang, rasa dingin yang menusuk tulang menusuk hati semua makhluk. Baik praktisi jalan ilahi yang fana maupun yang fana, baik yang merangkak di bumi maupun yang berdiri di atas singgasana tertinggi, tak satu pun luput. Darah mereka membeku, lalu mendidih karena kebencian yang bukan milik mereka sendiri. Bunuh. Jeritan sunyi itu menggema di setiap benak, seolah kutukan kuno telah bangkit di dalam diri mereka. Tanpa peringatan, semuanya meletus. Kekuatan melonjak dari setiap sudut kosmos. Darah menghujani langit sementara alam semesta itu sendiri meratap. Teman berbalik melawan teman. Orang tua memukul anak. Binatang buas mencabik-cabik langit. Manusia saling mencabik anggota tubuh. Dunia menjadi lautan kegilaan, setiap jalan, setiap dataran, setiap tanah suci berlumuran darah dan dipenuhi mayat. Tak ada alasan, tak ada ingatan, tak ada ikatan yang tersisa, hanya amarah. Dibutakan oleh kebencian, segalanya dan semua orang melahap dirinya sendiri. Langit terbakar. Daratan berdarah, dan alam dewa tenggelam dalam warna merah. Krak! Gema memilukan lainnya merobek alam dewa saat langit di seberang kekacauan primordial retak seperti pecahan kaca. Hukum surgawi yang melemah, yang sudah megap-megap ingin bertahan hidup, bergetar saat benang terakhir mereka terurai di bawah beban makhluk yang baru saja melangkah ke dunia. Meskipun ia belum mengerahkan kekuatan penuhnya kehadirannya sendiri, aura yang diliputi kebencian yang tak berujung dan membara, menyebar ke seluruh kekacauan primordial, mendorong fondasinya yang sudah sekarat ke ambang kehancuran. Setiap napas keberadaan, setiap sudut ruang, diredam oleh amarahnya. Dari dalam celah yang semakin membesar, sepasang mata muncul, dingin, kuno,
dan penuh duka yang tak terhingga. Kemudian, sosok di belakang mereka perlahan melangkah maju, tatapannya menyapu reruntuhan dunia di bawah. "Kau sungguh telah mati." Kata-kata itu keluar dari bibirnya bukan karena amarah, melainkan karena putus asa, seolah benang terakhir yang menahannya untuk terurai baru saja putus. Dalam kekuatannya yang luar biasa yang kini menyelimuti dunia, ia mencari, dengan putus asa, bahkan secuil pun jejaknya, jiwanya, napasnya, auranya. Namun, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Keberadaannya telah lenyap sepenuhnya. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, ia tak lagi di dunia ini, tak lagi hidup. Segala penderitaannya, segala siksaannya, segala perjuangannya untuk kembali menerobos jurang waktu dan takdir. Untuk apa? Percuma saja. Betapa menggelikannya, betapa pahitnya, betapa penuh kebenciannya menghancurkan jiwa. Detak jantungnya memekakkan telinga menggelegar di seluruh dunia. Setiap denyutnya bagaikan genderang perang yang merobek langit, diiringi tawa yang begitu meliuk, begitu pecah, hingga membuat bintang-bintang pun bergidik. Hehe. Hehehe. Hehehe. Hehe. Itu adalah tawa pikiran yang terurai, jiwa yang telah kehilangan tambatan terakhirnya pada kewarasan. Seperti lentera yang hancur di malam yang tak berujung, ia tertawa. Setiap suara semakin hampa, semakin menyiksa daripada sebelumnya, hingga yang tersisa hanyalah kegilaan. Matanya, yang dulu menyimpan jejak kesedihan dan rasa sakit, kini bersinar dengan kekosongan kebencian yang tak berdasar. Sisa akal sehat terakhir dalam dirinya hancur berkeping-keping, tenggelam di bawah banjir siksaan yang terlalu dalam untuk ditanggung oleh dewa atau iblis manapun. Buat mereka menderita selama aku dulu masih. Suaranya bergetar bagai bara api yang hampir padam, bergema lirih, kata-kata terakhirnya yang terucap dari kesadaran. Dan bersamanya, tekadnya lenyap ke dalam jurang. Seperti bintang merah yang hampir padam lenyap ke dalam kehampaan, wujudnya meredup. Rambutnya yang dulu berwarna merah muda, simbol keindahan dan kehidupan, berubah menjadi hitam pekat, berliku-liku dengan bayangan dan aura yang kental dengan amarah dan keputusasaan. Maka, dunia menjadi saksi lahirnya mimpi buruk yang sesungguhnya. Ia tak lagi peduli pada dunia ini. Lagi pula, dia, satu-satunya alasan ia pernah bertahan, tak lagi menjadi bagian dari yang hidup. Tak lagi dari dunia ini. Hilang. Maka, dalam kedipan terakhirnya kesadaran, tepat sebelum jurang kegilaan menelannya bulat-bulat, ia memberikan satu perintah terakhir. Dan dari celah di belakangnya, hampir 100 makhluk melangkah maju, masing-masing terselubung bayangan, wujud mereka samar dan hampa, seolah-olah mereka boneka yang diukir dari kebencian itu sendiri. Mereka bergerak tanpa pikiran, tanpa kehendak, hanya patuh padanya. Aura yang luar biasa dan menyesakan yang telah melemparkan dunia ke dalam kekacauan, terhenti. Tapi bukan karena belas kasihan. Tidak, penderitaan baru saja dimulai. Mereka tak luput. Mereka dikutuk untuk menderita selama mereka masih bisa bernapas. Hehehe. Tawa terdistorsi bergema sekali lagi, menghancurkan langit saat wanita itu, seperti boneka rusak, mengangkat kepalanya. Mulutnya terbuka lebar dalam kegembiraan yang terpelintir saat kekuatannya yang rusak melonjak keluar. Dan kemudian, di ujung terjauh wilayah ilahi timur, tepat di tepi terluar kekacauan primordial. Sebuah lubang hitam mekar. Saat lubang itu muncul, setiap cahaya di dunia dilahapnya. Seolah-olah iblis raksasa yang tak tertandingi yang pernah mereka lihat sedang melahap seluruh wilayah ilahi timur dan bahkan seluruh dunia. Besar dan tak kenal ampun, ia melahap segalanya, dunia, bintang,
kehidupan itu sendiri menarik mereka dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jeritan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergema di kehampaan, dipenuhi teror, dipenuhi keputusasaan. Namun tak seorang pun bisa lolos. Sebelum kematian merenggut mereka dengan ketakutannya menggetarkan, di bawah kekuatannya yang tak terhentikan dan abadi. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meratap kesakitan saat mereka semua hancur berkeping-keping saat makhluk itu menutup mulutnya saat ia melahap semuanya. Lalu, setelah beberapa saat, ia berkata, "Hehehe, hehehe, pergi." Suaranya, parau dan penuh kepuasan, menggema saat ia mengangkat tangannya, jari-jarinya terentang. Dan dengan satu gerakan itu, 100 sosok yang diselimuti kegelapan dan kebencian melonjak bagai banjir, berlomba menuju alam dewa. Turunnya mereka menandai awal dari penderitaan yang tak berujung. Bab 122, bab 2242, kembali ke jurang. Terima kasih, senior. Yunche membungkuk dalam-dalam, suaranya dipenuhi rasa hormat yang hikmat kepada sosok yang berdiri di hadapannya. Seperti biasa, Maut tetap diam. Ia tak berkata apa-apa, tak bergerak sedikit pun. Namun kali ini, di balik mata tak bernyawa itu, berkilauan sesuatu yang samar, sesuatu yang final. Secercah keheningan yang menandai akhir dari beban abadi. Bagi Maut, yang keberadaannya terikat pada tujuan, misi terakhirnya hampir berakhir. Hanya Yunche dan Maut yang kini berdiri bersama di hamparan tempat ini, berdampingan, dua makhluk yang telah menentang takdir dan memikul hal yang mustahil. Lisuo, Dewi Kehidupan, telah diundang ke dunia tak terbatas Yunche, kosmos tak berujung yang lahir di dalam dirinya. Dan tak lama kemudian, Shen 11 juga mendapati dirinya tersapu ke tempat yang sama, dan reaksinya tak terlukiskan. Bagi Yunche, puluhan ribu tahun telah berlalu dalam kultivasi, perjuangan, dan kelahiran kembali, namun bagi Shen 11, baru beberapa hari berlalu sejak ia pergi mengunjungi sang senior. Saat ia menatapnya sekali lagi, napasnya tercekat. Tatapannya bergetar. Karena Yunche yang kini berdiri di hadapannya, bukan lagi manusia biasa, tak lagi terikat oleh jalan apapun yang pernah dikenalnya. Kekuatannya yang mendalam telah melampaui segala pemahaman, ia telah menjadi seseorang yang menapaki jalan ilahi sejati. Ia telah menjadi dewa sejati. Di hamparan alam semesta tak terbatas yang tak terbatas, reuni antara guru dan murid terasa begitu mendalam. Lisuo dan Shen 11, guru dan murid yang pernah dipisahkan oleh takdir, kini berdiri bersama kembali di tempat yang melampaui batas waktu itu sendiri. Emosi yang mereka rasakan mengalir tanpa kata, lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan untuk reuni healing dengan mantan gurunya, Shen 11, tak perlu kata-kata untuk menggambarkannya. Momen itu tak terlukiskan. Seolah semua duka dan kerinduan yang pernah mereka pendam melebur menjadi satu pelukan, membawa segenap rasa sakit dan pengabdian yang tak terucapkan seumur hidup. Takdir sungguh sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Di luar sana, di alam baka, Yunche dan Maut berdiri berdampingan, menghadapi kehampaan tak berujung untuk terakhir kalinya. Sebentar lagi, Yunche akan dikembalikan ke singgasana di dalam kastil di atas daratan terapung. Namun kini, dalam keheningan yang singkat ini, sesuatu yang sakral masih terasa. Di tangan Yunche, cermin samsara berdenyut dengan cahaya lembut dan cemerlang. Namun di balik kecemerlangan itu, ia bisa merasakan sesuatu yang lain, duka yang mendalam, tangisan yang sunyi, seolah cermin itu sendiri meratapi perpisahan ini. Jangan kaget karenanya, suara Maut, untuk sekali ini, membawa kehangatan selembut angin sepoi-sepoi. Kita telah berteman selama kita ada. Yunche mengangguk perlahan. Sejak kenaikannya,
Ia semakin memahami, melampaui tabir pemahaman biasa, ke dalam kebenaran yang mengatur keberadaan. Kematian dan reinkarnasi bukan sekadar hukum, bukan sekadar kekuatan. Keduanya adalah kebenaran abadi yang hidup, dua sisi mata uang yang sama. Bahwa mereka saling mengenal, bahwa mereka berteman. Itu wajar saja. Waktu terus berjalan dalam keheningan yang terasa abadi, namun keduanya tahu momen ini takkan bertahan lama. Perpisahan mereka semakin dekat, dan dalam keheningan yang hening, Yunche akhirnya berbicara, suaranya rendah, namun mantap. "Senior, apakah kau benar-benar tak pernah meninggalkan tempat ini? Dengan kekuatanmu, kau bisa dengan mudah melarikan diri dari dunia ini. Penghalang yang mengelilinginya memang menakutkan, ya, tapi tentu saja tak cukup untuk menghentikanmu." Ia telah menyimpan pertanyaan ini dalam hatinya sejak lama, sejak ia menyadari bahwa kematian telah berbohong. Dengan kekuatan yang dimiliki kematian, kekuatan yang bahkan melampaui batas pemahaman, seharusnya tak ada yang mengikatnya di tempat ini. Namun, ia tetap bertahan. Hening sejenak. Lalu, akhirnya, Maut menjawab, "Bagaimana menurutmu, Yunche?" Tapi suara itu bukan nada dingin dan tanpa emosi dari Maut yang dikenalnya selama ini. Bukan, itu suara Feng Juan. Nadanya, iramanya, kesedihannya, jiwanya. Bukankah klan surga terbakar adalah bukti terbaiknya? Maut melanjutkan, lirih getir. 1. Kau. Mata Yunche melebar, napasnya tercekat di dadanya. Ia tertegun, bukan oleh kata-katanya, melainkan oleh wahyu yang dipahami oleh pikiran ilahinya. "Jangan khawatir. Jika bukan kau, pasti akan ada hal lain. Selalu seperti itu, dan akan tetap seperti itu, karena akulah mau." Maut menggelengkan kepalanya, suaranya tenang, pasrah. Tak ada rasa bersalah, tak ada amarah. Hanya penerimaan yang terukir dalam setiap kata. Butuh beberapa waktu, tetapi kekacauan di hati Yunche perlahan mulai mereda. Emosinya yang bergejolak, bagaikan badai yang reda setelah hujan yang tak henti-hentinya, perlahan mereda. Dan dalam keheningan itu, secercah cahaya baru berkelebat di benaknya, secercah pemahaman yang melembutkan tatapannya. Ia perlahan mengangguk pada dirinya sendiri. Namun kemudian, ketika sebuah pikiran melintas di benaknya, sudut mulut Yunche berkedut sedikit. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, saat itu dengan lingsi. Ia tidak menyelesaikan pertanyaannya. Ia tidak perlu melakukannya. Sebelum kata-kata itu sempat terucap, Maut menggelengkan kepalanya. Hanya sebuah keinginannya mendalam, ingin melindungi, berada di sisi ibu. Itu saja. Lalu, dengan gerakan lambat dan hati-hati, Maut bangkit dari singgasananya, suaranya bergema lembut di tengah keheningan di sekitar mereka. Setiap jiwa, setiap kehidupan yang ada di seluruh dunia lahir dari kekuatan ibu yang maha luas dan tak terbatas. Tubuh bisa hancur. Jiwa bisa dihancurkan. Namun hakikat kehidupan ada selamanya. Bahkan ketika seseorang tenggelam ke dalam sungai esensi kehidupan dan terseret jauh ke dalam sangsara, ingatan mereka terhapus, terkelupas, hanya menyisakan fragmen paling murni, yang darinya kehidupan baru dapat lahir. Ia terdiam, tatapannya tajam saat tertuju pada Yunche. Seharusnya begitu, tapi kau berbeda. Dalam kasusmu, kau sudah mulai melihat sekilas kepingan masa lalu yang seharusnya hilang. Tidak ada penjelasan. Tidak ada elaborasi. Hanya kebenaran diam-diam yang terungkap. Lakukanlah dengan pengetahuan itu sesukamu, kata kematian akhirnya, nadanya tidak berubah, tenang dan final. Yunche berdiri membeku, napasnya tercekat di dadanya.
Kalimat tunggal itu membuatnya gemetar. Matanya menyipit dan ekspresinya perlahan berubah muram. Kemudian, kematian perlahan mengangkat tangannya dan dengan gerakan jarinya, cermin samsara mulai berputar, cemerlang dan bercahaya, memancarkan lengkungan cahaya ilahi saat ruang itu sendiri berputar di sekitarnya. Sebuah pusaran terbentuk, lembut namun tak terhentikan, dan wujud Yun Che perlahan terseret ke dalam kehampaan. Dan tepat sebelum ia menghilang, tepat saat siluet terakhirnya memudar dalam pusaran cahaya, ia mendengar bisikan terakhir. Panggil namaku saat kau meninggalkan abis, dan jagalah ibu. Lalu semuanya hening. Yun Che menghilang. Ruang berputar di sekelilingnya, berputar, terlipat, dan beriak dalam lapisan-lapisan tak berujung saat Yun Che ditarik dan didorong oleh arus ruang yang kacau. Namun, tidak seperti saat pertama kali ia memasuki tempat ini, ketika tubuhnya telah teregang dan terdistorsi oleh arus ruang yang tak stabil, wujudnya kini tetap diam dan tak tergerak. Ia tak lagi sama. Sekarang, sebagai dewa sejati, tubuhnya tak tersentuh oleh gelombang realitas yang terus berubah. Setelah merenung sejenak, Yun Che perlahan membuka matanya. Ruang di sekitarnya akhirnya tenang, dan dengan gerakan lembut, ia bangkit, muncul dari air sebening kristal di bawah. Sosok itu muncul di hadapan dunia abis yang luas dan gelap. Ia berbalik sekali, tatapannya terpaku pada kolam yang tenang di belakangnya. Ada rasa terima kasih yang terpancar di matanya, dan ia menundukkan kepala dalam-dalam sebagai penghormatan terakhir. Lalu, sambil mengangkat pandangannya ke cakrawala, ia menghadapi dinding debu abisal yang tak berujung berdiri di hadapannya, tabir yang tak tertembus bagi kebanyakan orang, tetapi tidak baginya. Dengan satu pikiran, dinding itu terbelah tanpa suara, seolah-olah sebagai tanda penghormatan. Dari dalam kehampaan di baliknya, bahtera primordial mendalam yang kolosal muncul, kuno dan agung, melayang di hadapannya. Tanpa ragu, Yun Che mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan. Ketika jalan agung Buddhanya menembus ke tingkat ke-8, Yun Che akhirnya melihat sekilas hukum yang menenun jalinan dunia, benang-benang takdir yang tak terlihat yang mengikat segala sesuatu. Namun kini, setelah naik sebagai dewa sejati, wawasan ilahinya telah melampaui apa yang dapat dipahami oleh para dewa sejati kuno. Dengan satu gerakan, Yun Che mencapai maju dan menggenggam ruang itu sendiri, dan atas kehendaknya, hukum dunia berkumpul, terjalin di telapak tangannya seperti benang emas realitas. Dengan tangannya yang lain, ia mengangkat bahtera mendalam primordial. Lalu, ia menyatukannya. Saat kedua kekuatan itu menyatu, bahtera mendalam kuno yang melemah itu bergetar hebat. Gemuruhi jiwa-jiwa, menyalakan kembali api kehidupan dan kultivasi. Dan di sana, berdiri di gerbang, Yun Che tersenyum, menunggu. Dan kemudian, bagaikan pintu air yang jebol, mereka bergegas ke arahnya, air mata berlinang, sukacita meluap di hati mereka. Kakak Yun Che. Suara Hua Caili terdengar merdu dan ceria. Yun Che, terdengar panggilan Qianye Hing Er, kuat namun bergetar karena emosi. Guru, teriak Pan Buang bersamaan, suaranya menyatu dengan seruan gembira orang-orang lain. Dan kemudian, dengan lembut, dipenuhi kehangatan dan air mata. Selamat datang kembali, suamiku. Mata Xia Qingyue berbinar bahagia saat ia pun bergegas maju. Suaranya tak lagi jauh atau tertahan, melainkan dipenuhi kerinduan yang telah ia pendam hari demi hari. Perpisahan mereka tak lama. Namun di dalam hati mereka, di setiap malam yang dihabiskan untuk menunggu, berdoa, berharap, perpisahan itu terasa seperti selamanya. Dan kini ia telah kembali. Satu persatu, mereka memeluknya, lengan penuh kehangatan, air mata, dan cinta yang tak terucap. Namun, saat reuni mereka berlangsung dalam sukacita,
sesosok berdiri diam di kejauhan. Ia tidak bergegas maju seperti yang lain. Sebaliknya, ia hanya berdiri, matanya tertuju pada Yun Che dengan harapan lembut yang terpancar dalam tatapannya. Mata Yun Che beralih dan mendarat padanya. Yun 11. Saat mata mereka bertemu, sesuatu di dalam dirinya hancur, dinding rapuh yang dibangun dari kerinduan dan pengekangan. Dan dari belakangnya, sesosok melangkah maju, anggun, bercahaya, halus, bagaikan peri yang turun dari alam surgawi. Shen 11. Ia menatap Yun Che dan putri mereka, kehangatan yang mendalam terpancar dari tatapannya. Yun 11, dengan mata berkaca-kaca, bergegas ke pelukan Shen 11 yang menanti. Shen 11 memeluknya erat, senyumnya lembut, pipinya berkilau gembira. Lalu, seolah ingatan yang telah lama hilang kembali, Yun 11 berbalik menghadap Yun Che, berkedip di antara air mata. Dengan suara selembut cahaya bulan, namun membawa semua emosi yang pernah ia pendam, ia berkata, "Selamat datang kembali, Ayah." Di sudut-sudut terjauh abis, tempat bayang-bayang membayang abadi dan ketakutan terukir di hati banyak orang, bisikan-bisikan masih terdengar. Bisikan-bisikan itu belum pudar, bahkan sekarang. Pengungkapan bahwa Yun Che adalah Raja Kabut telah menyambar abis sebagai guntur ilahi, dan bahkan berminggu-minggu kemudian, bisikan-bisikan itu bergema di setiap wilayah. Namun hari ini, sesuatu yang jauh lebih mengerikan bergejolak. Pagi-pagi sekali, tanpa peringatan, pesan-pesan mendesak berdatangan melalui setiap saluran. Para ksatria abisal dan penjaga tanah suci yang ditempa oleh kengerian yang tak terhitung jumlahnya, gemetar saat mereka melaporkan apa yang mereka saksikan dengan ketidakpercayaan yang terukir di setiap kata. Laut kabut tak berujung, yang telah lama tertidur dan dipenuhi debu abisal yang mematikan dan menggerogoti jiwa, tiba-tiba mulai bergolak. Ia berputar. Ia bergerak. Debu abisal melonjak maju, bukan seperti badai, bukan seperti banjir kehancuran, melainkan dalam satu garis lurus. Sebuah jalan. Dari laut kabut tak berujung, langsung menuju tanah suci. Debu itu tidak melahap. Ia tidak menggerogoti. Ia menyelamatkan tanah dan orang-orang yang dilewatinya. Itu adalah sebuah jalan, koridor ketakutan dan penghormatan yang diukir oleh tekad yang tak seorang pun berani lawan. Dan di atas singgasananya di jantung tanah suci, Mo Su duduk dalam keheningan yang tertegun, matanya terpaku pada pemandangan mustahil di hadapannya. Jalan lurus debu abisal itu telah terhubung langsung dengan pintu masuk wilayahnya. Napasnya tenang, tetapi suaranya, rendah dan berwibawa, terdengar serius. Siapkan sambutan meriah untuknya. Meskipun terguncang, ia mengerti. Ia memahami pesan itu apa adanya. Yun Che telah kembali. Kembali dari sumur samsara. Kembali bukan dengan gembar-gembor, melainkan dengan dunia itu sendiri yang membuka jalan bagi kedatangannya. Dan sekarang, apakah mereka akan membentuk aliansi, atau apakah semuanya akan hancur di bawah benturan kehendak mereka? Semuanya kini bergantung pada Yun Che. Tak lama setelah kemunculan jalan debu abisal, dari setiap sudut tanah suci, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Para puncak Divine Limited dan banyak kultivator perkasa lainnya, masing-masing merupakan pilar kekuatan tersendiri, muncul satu demi satu. Mereka melayang tanpa suara di udara, berdiri berdampingan di puncak gunung dan teras berawan, semua dengan tatapan tertuju ke arah yang sama, menuju jalan debu. Namun, setajam apapun penglihatan mereka, seluas apapun indera keilahian mereka, tak seorang pun mampu menembus tabir tebal debu abisal yang menyelimuti jalan setapak. Seolah-olah jalan itu sendiri menolak pengamatan mereka. Keheningan berat menyelimuti mereka. Ekspresi mereka muram, napas mereka sesak.
Terlepas dari jumlah mereka, terlepas dari status mereka, tak seorang pun mampu menghilangkan debaran jantung mereka yang gelisah. Karena satu nama terngiang di benak mereka semua. Baru sebulan yang lalu, pria ini telah menantang surga, melarikan diri dari kejaran para dewa, menghilang ke kedalaman laut kabut tak berujung. Pada saat itu, kekuatannya yang dilaporkan diperkirakan hanya di ambang dewa yang lebih rendah. Tetapi sekarang, kini, sebuah jalan debu abisal, kekuatan paling korosif dan tak terkendali yang dikenal dunia mereka, telah muncul dengan tenang menghubungkan laut kabut tak berujung langsung ke pintu masuk tanah suci. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakannya, untuk mengendalikannya, untuk mempertahankan keberadaannya di seluruh alam. Gulp. Seseorang tanpa sadar menelan napas, tenggorokannya kering karena ketakutan saat mereka mengepalkan tangan gemetar, sebuah upaya naluriah untuk menekan rasa takut yang mencakar dada mereka. Mereka tidak sendirian. Di sekeliling, ketegangan terasa mencekik. Meskipun makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri bahu-membahu, tak satu pun berbicara sepatah kata pun. Satu-satunya penenang bagi mereka, tatapan sesekali ke arah tahta yang jauh. Di sana duduk Raja Abisal, Mosu, matanya terpejam dalam diam, bagaikan gunung yang tak pernah bergerak. Di sisinya berdiri para imam besarnya, tak bergerak, tak tergoyahkan. Tak jauh dari mereka, para dewa kerajaan ilahi bulan dan bintang, bersama dewa penenun mimpi yang penuh teka-teki, Meng Jianxi, berdiri dalam diam, masing-masing menanggung tekanan yang hanya bisa ditanggung oleh makhluk selevel mereka dan nyaris tak tertahankan. Waktu berlalu. Cahaya pagi telah lama muncul di cakrawala, dan kini, saat langit mencapai puncaknya di siang bolong, udara abis mulai bergetar. Riak menyebar, awalnya sunyi, lalu menggelegar sensasinya. Mata semua orang kembali tertuju ke jalan. Jantung mereka mulai berdebar kencang, seolah-olah ada binatang purba yang bergerak di bawah kaki mereka. Lalu, selubung tebal debu abisal merobek angkasa, menyusuri jalan setapak yang terpahat bagai sungai malam, melahap jarak dalam sekejap. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sebelum sepatah kata pun terucap, ia tiba. Tepat di pintu masuk tanah suci saat Mosu membuka matanya.